Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Kita ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya di sini mati lampu ya. Jadi makanya saya dahulukan karena ini lampu emergency. Ditakutkan setelah ini akan padam lampunya. Lampu emergensinya. Makanya kita dahulukan. Mungkin bisa pakai ini dulu lah. Gitu ya. Pakai HP dulu kita lampunya. Masih kita lanjutkan. Kita sudah sampai belum saya ini ya kan. Screen ya. Kita sekarang sudah sampai macam-macam qasar. Ya, jadi kita akan membahas macam-macam qasar. Gitu ya. Kita kemarin sudah tahu bahwasanya qasar itu adalah bagaimana seseorang itu mengkhususkan sesuatu. Jadi membatasi sesuatu, baik yang dibatasi sifat atau mausuf, ya kan? Dan sekarang kita akan membahas tentang kelanjutannya. Macam-macam qasar. Qasar dilihat dari segi rukun utamanya dibagi menjadi dua. Qasar sifat ala mausuf, jadi mengkhususkan sifat dengan yang disifati. Ya, jadi sifat itu dikhususkan pada yang mensifati. Nah, begitu ya. Sifat itu dikhususkan pada yang mensifati. Nah, contohnya, la alima illa Zaidun. Tiada yang pintar kecuali Zaid. La alima illa Zaidun. Tidak ada yang pintar yang kecuali Zaid. Di sini kan sifat itu dikhususkan, ditaksis dengan mausuf. Sifat dikhususkan, ditaksis dengan mausuf. Yaitu sifat alim dikhususkan kepada yang mausuf yang disifati yaitu Zaid. Mausuf itu yang disifati.
Jadi sifat dikhususkan pada mausuf. Yaitu sifat alim dikhususkan kepada Zaid. Tiada yang pintar kecuali Zaid. Jadi sifat yaitu pintar di kelas ini misalkan ya, pintar dikhususkan kepada Zaid yaitu mausuf. Gitu. Jadi qasru sifat alal mausuf. Jadi qasru sifat tersebut mengkhususkan sifat tersebut atas yang disifati yaitu Zaid. Jadi mengkhususkan sifat pada Zaid. Contohnya la raziqa illallah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Ya. Jadi mengkhususkan sifat rizq, yaitu memberi rezeki kepada yang disifati yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Misalkan kalian mengatakan la dhariba illa amrun. Kalian mengkhususkan misalkan di suatu rumah mengkhususkan sifat memukul kepada yang disifati yaitu apa? Amr. Itu kalau konstrus sifat alal mausuf. Sifat alal mausuf. Mausuf itu apa? Yang disifati. Mausuf itu apa? Yang disifati. Nah, kemudian selanjutnya qasrul mausuf ala sifah. Yaitu mausuf ditaksis dengan sifat. Mausuf ditaksis dengan sifat. Kalau tadi sifat ditaksis dengan mausuf, artinya sifat itu hanya diberikan kepada Zaid, yaitu mausuf. Jadi mengkhususkan sifat ini kepada dengan mausuf, yaitu yang disifati, mengkhususkan sifat ilm di kelas tersebut dengan Zaid, yaitu kepada Zaid. Sekarang mengkhususkan yang disifati dengan sifat. Misalkan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali rasul yang telah lewat sebelumnya rasul-rasul terdahulu. Yang telah dulu itu ada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Di sini mausuf yaitu Nabi Muhammad ditaksis dengan sifat yaitu kerasulan. Jadi mausuf ditaksis dengan sifat yaitu kerasulan. Seperti itu. Kalau tadi sifat yaitu sifat ilm ditaksis dengan Zaid, yaitu sifat ini adalah dikhususkan kepada Zaid. Sedangkan di sini mausuf ditaksis dengan sifat yaitu Muhammad, Nabi Muhammad itu dikhususkan dengan sifat kerasulan. Kalau yang tadi yang atas sifat ilm dikhususkan pada Zaid dengan Zaid. Sifat ilm dikhususkan dengan Zaid. Kalau yang ini contohnya yang kita sebutkan sifat yaitu Nabi Muhammad mausuf dikhususkan dengan sifat yaitu kerasulan. Begitu ya, bisa dipahami. Itu namanya qasr mausuf ala sifah. Qasr ditinjau dari segi kesesuaian dengan kebenaran dan kenyataan dibagi menjadi dua, yaitu qasr hakiki, yaitu maksur alaih ditaksis penyebutannya sesuai dengan kebenaran dan kenyataan. Misalkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah suatu kebenaran dan kenyataan bahwa Allah sajalah yang berhak untuk disembah. Selainnya tidak boleh disembah. Begitu ya. Jadi dikhususkan sifat Allah
sifat ketuhanan itu hanya kepada Allah. Dikhususkan sifat ketuhanan tersebut hanya kepada Allah dan ini sesuai kebenaran. Artinya apa? Memang kenyataannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak menerima sifat ketuhanan kecuali Allah. Iya kan? Kan memang seperti itu. Jadi tidak ada yang berhak menerima sifat ketuhanan apa? Selain Allah. Begitu. Tuhan, sifat ketuhanan itu sifat yang al-qudratu alal ikhtira, yaitu mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Itu Tuhan, sifat ketuhanan ilahiyah itu seperti itu. Dan ini tidak ada yang bisa kecuali Allah. Hanya Allah yang mengadakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Makanya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ketika menafsirkan lafaz la ilaha illallah, beliau mengatakan apa? La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Kan begitu. Tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada Tuhan artinya pencipta selain Allah. Dan ini sesuai dengan kenyataan. Memang kenyataannya seperti itu. Tidak ada pencipta selain Allah. Qasr idhafi. Jadi kalau qasr ifrat itu sudah qasr hakiki ya tadi. Penyebutannya sesuai dengan kebenaran. Kalau idhafi yaitu maksur alaihnya ditaksis penyebutannya sesuai dengan penyandaran namanya idhafi. Adhafa ila syai' atau udhifa ila syai'. Yaitu maksur alaih ditaksis penyebutannya sesuai dengan penyandaran kepada sesuatu yang tertentu, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi yang lain untuk ikut dalam penyandaran tersebut. Jadi dikhususkan pada sesuatu, tapi ya dengan sesuatu ini saja dikhususkannya. Ya mungkin kalau eh, dia dikhususkan dengan sesuatu, disandarkan dengan sesuatu, mungkin kalau disandarkan dengan sesuatu yang lain, ada sesuatu yang lain yang masuk. Nah, begitu. Oleh karena itu namanya idhofi ini. Ya kan? Contohnya, la alima illa zaidun. Tiada yang pintar kecuali Zaid. Nah, ini contoh orang mengatakan misalkan di kelas itu ya. Contoh di atas menyatakan bahwa Zaid itu pintar, yang pintar ditaksis oleh Zaid. Artinya yang paling pintar adalah Zaid, tetapi bukan bermaksud bahwa tidak ada yang pintar selain Zaid karena dimungkinkan ada yang lebih pintar selain Zaid. Begitu. Ya misalkan di kelas itu. Makanya qasr idhafi ini, bukan qasr ifrat seperti tadi yang mutlak benarnya. Artinya tidak ada yang lain. Kalau seperti ini kan ada yang lain yang lebih pintar dari Zaid kan masih ada begitu. Tetapi di sini disebutkan la alima mungkin di kelas itu misalkan. Nah, sedangkan berdasarkan keadaan mukhatab. Nah, sekarang meninjau berdasarkan keadaan mukhatab. Yaitu mukhatab ini bagaimana kondisinya, kemudian kita gunakan apa? Kita gunakan qasar. Kemudian kita gunakan qasar. Nah, nah, sedangkan berdasarkan keadaan mukhatab, qasar idhafi tadi dibagi menjadi tiga kan qasar idhafi ya tadi. Qasar ifrat apabila mukhatab meyakini kenyataan lebih satu. Jadi yang kita ajak ngomong itu seseorang yang meyakini sesuatu yang lain atau sesuatu yang lebih dari itu yang kita katakan. Misalkan kita mengatakan kepada orang kafir misalkan,
innamallahu ilahu wahid. Kita menggunakan qasar, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Ditujukan kepada mukhatab bahwa menurut dia ada Tuhan selain Allah, orang kafir. Terus kita mengatakan itu berarti ini menurut berdasarkan dia itu ifrat, nah, begitu ya. Seperti ini yang disebutkan di sini. Tapi secara kenyataan tidak. Secara kenyataan hanya Allah yang Tuhan. Tetapi kan menurut dia, kan orang kafir itu kan menyembah selain Allah. Gitu. Menyembah selain Allah, makanya dia bisa mengatakan atau kita katakan seperti itu dan bisa disebut dengan qasr ifrat. Qasr qalb, qasr qalb, al-qalb. Apabila mukhatab meyakini keadaan yang sebaliknya dengan kenyataan atau agar mukhatab tidak meyakini hal yang berlawanan dengan kenyataan. Nah, jadi mukhatab ini yang kita ajak ngomong ini meyakini sesuatu yang berlawanan. Meyakini sesuatu yang berlawanan. Nah, contohnya ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak sadar. Pada ayat sebelumnya, orang-orang munafik mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengatakan kebaikan di bumi. Mengadakan kebaikan. Dia mengira bahwasanya eh, dia itu melakukan kebaikan. Seperti itu di bumi. Masih ada gangguan sinyal sedikit. Ini lampunya sudah nyala ya. Sudah menyala kita. Nah, pada ayat sebelumnya, orang-orang munafik mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengadakan kebaikan di bumi. Ayat ini untuk menegaskan bahwa orang munafiklah yang berbuat kerusakan. Nah, makanya disebut ala innahum humul mufsiduna. Mereka yang membuat kerusakan. Jadi dibalik dengan keyakinan mereka, kemudian dikosor dengan bentuk kosor yang berbanding terbalik dengan keyakinan mereka. Mereka meyakini mereka membuat kebaikan, ya kan? Membuat kebaikan. Tetapi dikosor, ditaksis dengan sesuatu yang kebalikan dari keyakinan mereka, gitu ya. Kosor ta'yin. Apabila mukhatab ragu-ragu. Contohnya, ini kita balik lagi ayatnya.
Ya, ini lampu nyala, tapi sinyalnya malah tadi nggak ada lampunya, sinyalnya oke, gitu ya. Tapi hari ini sepertinya nggak praktek. Besok saja kita praktek ya. Kita besok praktek. Kalau hari ini materi saja, kita habiskan 2 materi lah. Terus besok praktek. Besok masih pengen, saya pengen praktek majas ya. Gitu. Bentar, kita tunggu dulu sampai bisa kita buka filenya. Jadi kalau yang kosor kolom tadi ya gitu, eh, sebelumnya dia yang kita ajak ngomong itu meyakini sesuatu yang kebalikan. Misalkan ya, kita contohkan misalkan. Ada orang dia meyakini bahwasanya Zaid ini tidak masuk karena dia nggak melihat. Kemudian kita katakan innama Zaidun hadirun. Zaid itu hadir, Zaid itu datang kok. Kita katakan Zaid innama Zaidun hadirun. Sesungguhnya Zaid itu hadir. Kepada orang yang meyakini Zaid itu gaib, ya kan? Dia meyakini Zaid itu gaib, kita datangkan adatul qasr eh, untuk membalikkan, mengatakan yang sebaliknya dari apa yang dia yakini. Gitu ya. Seperti itu. Tunggu dulu. Kita buka. Misalkan kalau mau contoh lain, misalkan ada orang dia itu meyakini bahwasanya Jakarta itu dekat. Kita katakan enggak, itu jauh. Innama Jakarta ba'idatun. Innama Jakarta ba'idatun. Kepada orang yang meyakini bahwasanya Jakarta itu dekat. Kita katakan domisilinya di Jawa Timur, dia meyakini Jakarta itu dekat misalkan, kita katakan kepada dia innama Jakarta ba'idatun. Gitu ya. Nah, masih. Kemudian qasr ta'yin apabila mukhatab ragu-ragu. Nah, ini cari contohnya, kita tuliskan al-ardu, itu kita balik ya contohnya. Al-ardu sabidatun la mutaharrikah. Al-ardu sabidatun la mutaharrikah. Bumi itu tetap dan tidak bergerak pada orang yang dia itu ragu. Dia ragu bumi ini gerak atau tetap. Nah, kita katakan al-ardu sabitala mutaharrika. Bumi ini tetap diam, tidak bergerak. Ini qasrul ta'yin ya. Gitu. Masih kita masuk materi 18. Wasol dan fasol. Wasol dan fasol. Nah, wasol adalah menyambungkan
suatu kalimat dengan kalimat lainnya dengan menggunakan huruf ataf wawu. Ini namanya wasal. Yaitu kita sambung antar kalimat dengan wawu. Begitu. Nah, ini ada teorinya. Sedangkan fasal adalah meninggalkan ataf antara dua kalimat. Artinya apa? Dua kalimat kita biarkan tidak ada atofnya. Itu namanya fasal. Itu kan nanti ada pembahasannya apakah lebih baik wasal, apakah lebih baik fasal. Nah, itu ada pembahasannya. Dalam Al-Quran biasanya kita menemukan suatu ayat diawali dengan huruf wawu, ya kan? Dan sebelum kita melanjutkan materi ini, Al-Quran ini a'la balaghah ya. Al-Quran itu balaghahnya yang paling tinggi. Itu Al-Quran. Jadi orang kalau belajar balaghah dari Al-Quran. Contoh-contoh semuanya kaya dengan balaghah. Makanya orang kalau paham balaghah itu akan takjub dengan Al-Quran. Makanya kita tidak heran kenapa orang kafir zaman dulu, misalkan Umar, mendengar Al-Quran masuk Islam, ya kan? Ketika mendengar Toha, ayat itu, dia masuk Islam karena tahu itu bukan buatan dari manusia. Jelas. Makanya kan Musailamah Al-Kadzab, dia kan pengen membuat tandingan Al-Quran yang kemudian dia buat surat Al-Fil itu. Tapi ternyata kan jauh sekali, nggak bisa. Bahkan di Al-Quran kan ditantang kalau mau bisa satu ayat saja, nggak bisa. Nggak bisa orang itu buat seperti itu. Kalau orang paham ya, kalau orang paham balaghah seperti para ulama seperti itu, ya itu akan luar biasa lihat detailnya. Kenapa ini ada wawunya, kenapa tidak. Terus kemudian kenapa ini nakiro, kenapa ini makrifat. Semuanya ada tujuannya. Ada gharat daripada balaghahnya. Nuktah balaghiyah. Gitu. Makanya orang zaman dulu kan paham Al-Quran. Orang saliti namanya. Saliti itu orang yang dia itu kalamnya itu sudah mustaqim lafadznya. Dia kalau ngomong itu pasti benar secara i'rab, bahasa itu itu saliti. Saliti. Nah, kalau kayak kita kan salah-salah. Apalagi ajam kita sulit, harus belajar, harus itu. Kalau saliti enggak, dia sejak memang bahasanya bahasa yang bagus susah. Nah, nah dalam Al-Quran biasanya kita menemukan suatu ayat yang diawali dengan wawu. Ayat semacam itu menunjukkan bahwa ayat tersebut diatofkan dengan ayat sebelumnya, ya kan? Jadi dua kalimat, kemudian ada wawunya, berarti ada wasolnya, ya kan? Apabila ada dua ayat atau lebih yang diatofkan itu dinamakan wasol dalam ilmu balaghah. Jadi sebutannya adalah wasol. Itu bukan hanya sekedar itu ya, tapi ada kaitan. Nah, contoh wasol, contoh wasol, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita lihat itu kan disebutkan walam yulad, ada wawunya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan setiap kalimat kan. Lam yalid kalimat. Kemudian kalimat berikutnya ada wawunya walam yulad. Kemudian ada kalimat setelahnya juga ada wawunya walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid itu artinya Allah Ta'ala tidak disifati dengan melahirkan. Artinya bukan seperti manusia yang berpisah darinya sesuatu. Tidak dikatakan Allah berpisah darinya sesuatu. Tidak. Makanya tidak bisa dikatakan anak Tuhan. Nggak bisa.
Nabi Isa itu beliau itu nabi, bukan anak seperti yang dipahami oleh orang-orang Nasrani. Itu salah. Nabi Isa saja mengatakan qala inni abdullah ataniyal kitab, ya kan? Saya ini adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan. Makanya tidak disifati dengan apa? Dengan beranak, artinya berpisah darinya sesuatu. Surat ini kalau kita lihat dari asbabul wurudnya, itu kan ada orang kafir. Orang-orang kafir ini dia bertanya, tapi pertanyaannya untuk mengingkari, bukan dia bertanya pengen tahu, bukan. Tapi ya pengen ngentai lah itu bahasa Jawanya, bahasa pengen mengingkari. Kata mereka siflana robbak, kata mereka sifatkanlah kepada kita Tuhanmu. Mereka mengatakan seperti ini. Kemudian Nabi Muhammad turun kepadanya ayat ini. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi walam yulad, Allah itu ahad tadi sebelumnya. Ahad itu layak berlingkisah mawatajatsu, tidak menerima dibagi-bagi, itu ahad. Terus kemudian di sini disebutkan lam yalid, tidak disifati dengan beranak. Walam yulad, ada wawunya. Berarti ini wasol, bukan fasol. Wasol itu artinya melanjutkan, fasol itu artinya memutus. Artinya berpisah. Itu namanya fasol. Dari kata fasola. Yes. Wasola yasilu. Fasola yafsilu. Fasol tu al-hadida minat tawilah misalkan. Saya memisahkan besi dari meja. Itu kalau enggak gunakan kata fasol tu. Fasol tu al-hadida minat tawilah. Gitu. Seperti itu. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya walam yulad itu tidak berpisah dari sesuatu, tidak berasal dari sesuatu. Nah, begitu. Allah bukan asal sesuatu, bukan berasal dari sesuatu. Begitu. Karena Allah Ta'ala itu ada tanpa permulaan. Adanya itu tanpa permulaan. Makanya contoh yang kita kalau kalian ingat kemarin, membahas kosor itu kemarin, yang mubtada'nya makrifat kemudian khobarnya makrifat yufidul hasr, itu kan contohnya huwal awwalu, ya. Hanya Allah yang awal, tidak berpermulaan. Berarti tidak dikatakan asalnya bagaimana, tidak. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, begitu. Ini semakna dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak serupa dengan segala sesuatu. Dan sini dikasih waw semua kan. Contoh fasal. Contoh fasal. Yudabbirul amr. Yufassilul ayat itu ya. Kurang ini ya. Itu kurang itu. Itu ayat kelanjutannya. Yudabbirul amro yufassilul ayat. Oh, ya benar, sudah benar tulisannya. Yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Saya tuliskan di chat kalian. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha tsumma stawa 'alal 'arsy. Tsumma stawa 'alal 'arsy itu bukan maksudnya Allah itu di atas 'arsy ya, tapi Allah menguasai 'arsy. Wa sakhkhara syamsa wal qamar
kullu yajri li ajalim musamma. Ini kan dalil bahwasanya matahari itu yang berputar kan, bukan bumi. Kan kullu yajri. Jadi matahari, bulan itu yang dia itu berputar, yang dia mengelilingi bumi, sedangkan buminya diam. Yudabbirul amra yufassilul ayat. Kan itu ada dua kalimat kan, yudabbirul amra yufassilul ayat. Ada yudabbirul amra, ada yufassilul ayat. Tidak dikatakan yudabbirul amra wa yufassilul ayat. Itu namanya apa? Fasl. Seperti itu. Seperti itu namanya apa? Namanya fasl. Nah, ketentuan wasal dalam ilmu balaghah kita habiskan ketentuan wasal ya. Dalam ilmu balaghah wajib menyambungkan dua kalimat. Ya, ini ketentuan-ketentuannya. Wajib menyambungkan dua kalimat dengan wawu itu memiliki kedudukan i'rab yang sama. Jadi kalau keduanya memiliki kedudukan i'rab yang sama, maka harus dikasih wasl. Harus dikasih wawu. Wallahu yuhyi wa yumit. Jumlah yuhyi pada contoh di atas berkedudukan sebagai khobar, ya kan? Jadi dia khobar jumlah fi'liyah. Allah itu sebagai mubtada, kemudian yuhyi di fi'il fa'il, mahalnya rofa jadi khobar. Kemudian jumlah yumit itu berkedudukan sebagai maktuf atas yuhyi. Kan sama kedudukannya dia. Kedudukannya dia itu adalah khobar juga, ya kan? Karena takdirnya adalah wallahu yumit, ya kan? Berarti kedudukannya makanya dia itu apa? Dikasih wawu, dikasih wawu, gitu ya. Terdapat kesamaan bentuk jumlah khobar atau insya'nya dan ada kesesuaian makna. Nomor 2, terdapat kesamaan bentuk jumlah khobar atau insya'nya. Jadi bentuknya sama dan kesesuaian makna. Contohnya, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik berada pada kenikmatan yaitu surga, dan majas kan. Sementara orang-orang jahat berada dalam neraka jahim. Kan innal abrara lafi jahim, itu bentuknya inna, isimnya inna al abror, kemudian ada lafi naim. Kemudian kan keduanya sama, innal fujara juga sama kan? Ida inna, kemudian ada isimnya, kemudian khobarnya ada lafi gitu. Makanya sama bentuknya sehingga dikasih wawu. Kedua ayat di atas diatofkan dengan menggunakan huruf wawu. Kedua bentuk jumlah kedua ayat di atas adalah sama, yaitu jumlah khobar dan keduanya memiliki hubungan makna. Sama, bentuknya khobar, terus kemudian memiliki makna yang sama. Nah, dua jumlah yang berbeda bentuk dari khobar dan insya. Tetapi apabila dipisahkan akan mengaburkan maksud. Jadi dia itu bentuknya beda. Kalau yang di atasnya bentuknya sama, kalau ini bentuknya beda. Tetapi kenapa kok tidak difasilkan? Tidak difasilkan karena dia itu mengaburkan makna kalau fasel, makanya diwasilkan. Jawaban untuk orang yang bertanya, ada yang bisa saya bantu? La wa barakallahu fiik. Itu kan raf'ul biar tidak mengaburkan, biar tidak dia salah paham. Sebenarnya dua jumlah itu kan beda. La sama barakallahu fiik itu kan beda. Dua jumlah di atas berbentuk jumlah yaitu insya dan khobar. Ya kan? Insya, la itu nahi, artinya tidak, nafi. Kemudian khobar, itu bentuknya khobar barakallahu fiik, ya kan? Bukan insya. Tapi disambung dengan atof apabila tanpa atof ditakutkan orang mendengar tersinggung karena menolak bantuannya sehingga harus disambungkan. Jadi ada orang, saya bantu kamu ya. Lah, tidak. Wa barakallahu fiik, dan semoga Allah memberkahi kamu. Kalau seandainya disambung,
artinya difasal, difasalkan, maka akan mengatakan la barakallahu fik. Artinya ya seolah-olah dia akan mikir, oh tidak, Allah tidak memberkaimu. Nah, kayak begitu. Makanya akan tersinggung nanti. Makanya dikasih wawu biar dia tidak salah paham, gitu ya. Padahal kedua jumlah itu beda, nah, gitu. Seperti itu. Masih, saya pikir cukup. Ini mati lampu lagi di saya. Insya Allah kita lanjutkan besok ya. Kita lanjutkan besok karena ini keadaannya tidak mendukung juga. Besok insya Allah dengan praktek ya. Praktek praktek majas gitu ya besok. Nah, saya kira cukup, kita akhiri dengan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.